Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Untuk pelajaran kita baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berikanna ilman warzuqna rahman birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul adzim. Sebelum kita mulai belajar, Ibu absen dulu. Siti Aisyah Hadir. Amelia Hadir. Cecep Hadir. Asep Nirmala Hadir. Cynthia Hadir. Pada pelajaran kali ini, pelajaran kita adalah tentang rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Ya, pelajaran kemarin, ya, kita mempelajari tentang khulafaur rasyidin. Maka sekarang kita mempelajari tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Siapa yang tahu rendah hati artinya apa? Siapa yang berani? Ya, apa lebih? Hidup tidak sombong. Ya, hidup tidak sombong. Bagus, tidak sombong. Yang lain mungkin bisa menambahkan? Ada? Nah, kemudian hemat. Hemat artinya apa? Tidak boros. Tidak boros. Terus sederhana. Sederhana apa? Secukupnya. Secukupnya biasa. Berlebih-lebihan. Ya, itu tidak ada yang salah, semuanya benar. Nanti kita akan terangkan satu persatu. Nah, kemudian tujuannya. Tujuan dari pelajaran ini satu, yaitu setelah kita melihat tayangan dari PowerPoint ini, siswa diharapkan mampu memahami tentang arti dari rendah hati, hemat, dan sederhana. Yang kedua, setelah melihat tayangan PowerPoint, siswa mampu untuk memahami ayat yang berkaitan dengan rendah hati, hemat, dan sederhana, yaitu surah Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. Nah, kemudian setelah siswa melihat, menyimak tayangan PowerPoint yang selanjutnya, yaitu siswa diharapkan mampu menghafal ayat Al-Furqan, ayat surah Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. Yaitu diantaranya tujuan pembelajaran kita sekarang. Ya, kita lanjutkan dengan, silakan Anda simak. Ya. Setelah Anda melihat tayangan dari PowerPoint tadi, sekarang ada tugas kelompok, silakan dikerjakan. Ya, secara berkelompok Anda tulis, nanti hasilnya dikumpulkan dan kemudian satu persatu dari kelompok ke depan. Ya, silakan kelompok 1, kelompok 2, silakan dikerjakan ya. Terus kemudian kelompok 3. Kita kesulitan. Silakan dikumpulkan. Sudah semua? Dan sekarang satu persatu mempresentasikan hasilnya. Kelompok 1, silakan. Ke depan dibacakan.
sombong. Dengan hemat. Itu dia yang boros. Mulai masuk dengan hati. Ini menceritakan tentang kemudian Nabi Muhammad SAW. Ya, upload. Sekarang kelompok 2. Silakan. Waalaikumsalam. Rendah hati adalah tidak sombong. Yang dimaksud dengan mulia adalah rendah hati dan suka memberi dan menolong dengan ikhlas. Yang dimaksud dengan sederhana adalah hidup sederhana dan tidak boros. Ya, close. Jadi semuanya sebelum ibu terangkan sudah mengerti ya bahwa apa yang dimaksud dengan satu rendah hati, yaitu kita tidak membanggakan diri sendiri. Ya, selalu kita tidak, ya, lawan dari rendah hati adalah sombong. Sombong itu sangat dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketika kita mempunyai sekecil ya perasaan rasa sombong, itu akan membuat kita terjerumus dalam dosa. Allah tidak senang. Nah, kemudian rendah hati ini, siapapun yang mempunyai akhlak rendah hati, perilaku rendah hati, tentu akan sangat disenangi oleh banyak orang, banyak teman, ya. Kemudian kita akan selalu dapat jalan untuk menuju sukses. Terus kemudian yang kedua adalah hemat. Hemat apa tadi? Tidak boros. Ya, tidak boros. Hemat itu adalah kita menggunakan apapun sesuai dengan kebutuhan, bukan karena keinginan. Kalau keinginan itu biasanya kita ingin yang mewah, yang bagus, tetapi kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Tidak berboros. Banyak ya contohnya, tidak berboros air, misalkan ketika wudhu ya, Rasulullah SAW itu menyuruh kita untuk menggunakan air dengan secukupnya, tidak boleh berlebih, sama dengan kehidupan atau dalam menghadapi kehidupan ini kita tidak boleh melakukan dengan berlebih-lebihan. Terus yang kemudian sederhana. Sederhana itu apa? Biasa. Jadi kita tidak boleh mempunyai perilaku yang lawan dari sederhana apa? Bermewah. Jadi apa adanya. Ya. Kemudian kita lihat ayat 63 dari surah Al-Furqan. Silakan, ada simak. Siapa yang bisa membaca? Silakan. Ya. Silakan yang bisa membaca. Silakan yang dengarkan. Al-Furqan ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibad adalah hamba-hamba Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih. Al-Ghani adalah orang-orang yang tidak berjalan. Kita baca bareng-bareng surah Al-Furqan ayat 63. Silakan, bisa dilihat. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawlan wa idza
beriman itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Pernah Anda dipanggil dengan kata-kata yang tidak enak? Apa yang Anda lakukan? Ya, sesuai surah Al-Furqan kita harus menjawab dengan kata-kata yang mengandung keselamatan. Berarti kita harus memaafkan. Iya, itu arti dari surah Al-Furqan. Terus kemudian yang kedua yaitu surah Al-Isra ayat 27. Silakan dibaca Robi. Kita bersama-sama bacakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirrahmani yang artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan. Yang selanjutnya yaitu kita mengetahui hukum mat. Siapa yang tahu hukum bacaan mat itu apa artinya? Ya, panjang. Mat ada dua, mat tabi'i atau mat asli dan mat tabi'i. A, U, I itu macam-macam mat tabi'i atau mat tabi'i. Terus yang kedua mat tabi'i. Mat tabi'i itu adalah turunan dari mat tabi'i. Kandungan dari Al-Furqan 63 yaitu hamba Allah adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Ya, hamba Allah adalah orang yang apabila disapa membalas sapaan itu dengan ucapan yang mengandung keselamatan. Hamba Allah adalah orang yang selalu zikrullah. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah satu, kita senantiasa harus melakukan perilaku yang rendah hati dengan siapapun, ya, dengan orang tua, dengan teman, dengan orang yang lebih muda, sehingga kita disenangi banyak orang. Terus kemudian yang kedua hemat. Kita tidak boleh yang boros atau menggunakan sesuatu yang berlebihan, sehingga kita bisa mencukupi kebutuhan kita dengan cara berhati-hati menggunakan sesuatu, ya, sehingga kita tidak tidak kekurangan. Kemudian yang ketiga yaitu sederhana. Artinya sederhana itu apa? Biasa. Jadi tiga sifat ini ketika kita bisa lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan disenangi oleh banyak orang. Tentu saja kita juga menauladani, ya, sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu saja kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin itu kesimpulan pelajaran kita hari ini, dan kemudian besok ya pertemuan yang akan datang kita persiapkan yaitu tentang jujur dan adil. Silakan pelajari di rumah, ya.